Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di hari Rabu 6 Mei 2020. Tepatnya kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah melipat gandakan pahala ibadah kita, pahala amal soleh kita, dan Allah memberikan kita semangat terus dalam istiqamah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bersedekah di bulan suci Ramadan, dan semua amal-amal soleh yang lainnya. Allah ringankan kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sebagai muqaddimah, saya ingin mengajarkan sebuah doa dari hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesulitan itu menjadi mudah jikalau Engkau berkehendak. Maka ini doa sangat baik dalam menghafal Al-Quran juga. Setiap kemudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pemilik segala kejadian. Barakallah, hafalkan doa ini. Lihat teks hadisnya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Lihat teks hadisnya pada narasi WA yang kami kirim. Dibaca hadis tersebut, dijadikan doa-doa yang maksur yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tetap semangat pagi ini. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan grup ini, dan jangan tinggalkan semangat belajar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kegigihan kita, kesungguhan kita, bukan daripada hasil, tapi Allah melihat proses, dan Allah melihat niat yang tulus, ikhlas karena Allah ta'ala. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bismillah. Sebelum menghafal surah Al-Baqarah ayat yang ke-24 ini, kita pahami terlebih dahulu apa yang kita hafal. Mudah-mudahan dengan memahami terhadap ayat itu yang akan kita hafal, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam meletakkan memori ke dalam jiwa kita.
Pada ayat yang ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa illam taf'alu. Fa di situ artinya maka apabila kalian tidak mampu untuk membuat ayat yang sama dengan Al-Qur'an, wala taf'alu, dan memang pasti tidak akan mampu, kata Allah. Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Maka takutlah kalian wahai manusia akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. U'iddat lil kafirin, yang mana disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Nah, setelah kita memahami ayat ini sekilas, bukan untuk dihafal maknanya, terjemahnya, tapi kita mengetahui bahwa ini adalah rangkaian Allah menentang manusia yang tidak percaya kepada Al-Quran, kebenaran Al-Quran, i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Allah katakan pasti tidak akan mampu membuat satu ayat pun. Kemudian dalam ranah tajwid, fa'illam, nun mati bertemu lam, itu disebut idgham bila gunnah, tanpa dengung. Fa'illam, jangan ada dengung. Taf'alu wala, jadi yang panjang dipanjangkan, a-nya pendek. Taf'alu, jangan dibaca alu, kurang tepat kalau alu. Mad tabi'i 2 harokat, kemudian nun bertemu ta, ikhfa, wala taf'alu fattaqun nar. An-nar itu alif lam syamsiyah, jadi nunnya ditekan langsung. Fattaqun nar allati, 2 harokat, waquduha, wanya pendek, yang panjang ku, dunya juga pendek. Kebanyakan jamaah kita waquduha, tidak boleh, du panjang tidak boleh. Berikan haknya, yang pendek dipendekkan. Waquduhan nasu, nun dimasukkan dengan mendengung. Duhan nasu wal hijarah, u'iddat lil kafirin. Nah, fokus kepada huruf fa di awal pada kalimat fa'illam. Mudah-mudahan dengan teknik mengingat di awal ini menjadi jalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, selamat menghafal dan teruslah yakin dan mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memudahkan itu Allah, yang memberikan jalan agar tercapainya cita-cita kita itu dalam menghafal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sebelum menghafal tentang ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah, bahwasanya kita perlu mengetahui tema daripada ayat ini. Ayat ini cukup panjang, 4 baris kalau dalam mushaf Utsmani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan basyir, perintah memberi kabar gembira. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu bagi orang yang beriman mereka dan yang beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberi rezeki dari buah-buahan dari surga,
Orang yang beriman dan beramal soleh berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi rezeki, buah-buahan itu memang hampir mirip. Sebenarnya tidak mirip, karena buah-buahan di surga jelas pasti berbeda, tapi mereka menyangka sama dengan di dunia. Kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Jadi mereka mengatakan sama. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Di sana mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalam surga tersebut karena amal soleh mereka, karena keimanan mereka, dan karena ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ketika kita menghafal ayat ini dengan otak kanan, seharusnya kita bahagia, rindu, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi salah satu penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada tempat yang lebih mulia di akhirat kelak daripada surga. Surga adalah hadiah Allah untuk orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh. Baik. Kemudian dalam ranah tajwid, perhatikan panjang pendeknya. Tidak ada yang panjang pada kalimat basyiri. Jangan kita baca basyiri, tapi kita baca basyiril ladzina. Dzi panjang, basyiril ladzina amanu, itu dua alif, dua harokat semua. Alladzina amanu wa amilus solihati. So juga panjang, ha juga panjang, linya pendek. Solihati anna, nun itu digunnahkan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi tidak ada yang panjang melebihi dua harokat di sini. Semuanya dua harokat, karena tidak ada mad wajib, tidak ada mad jaiz. Kullama, manya panjang, ruziqu, zi pendek, yang panjang adalah ku. Ruziqu minha mil samarati. Samaro itu pendek semuanya. Samaratir rizq, tanwin bertemu ra, itu disebut idgham bila gunnah. Tir rizqan qalu ikhfa, rizqan qalu dibaca samar, qalu hadzal ladzi, hanya panjang, hadzal ladzi ruziqna, qalqalah dipantulkan, ruziqna min qablu wa utubihi, unya pendek, jangan kita biasakan panjang, wa utubihi mutasyabiha, syanya panjang, mutasyabiha, walahum fiha, fi panjang, ha itu baru panjang, 3 alif, fiha azwajum mutahharah, itu tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Wahum fiha, fi panjang, fiha matobi'i dua harokat, fiha khalidun. Barakallah, selamat menghafal, fokus kepada huruf waw di awal kalimat. Allah mulai dengan wa pada kalimat basyiri, wa basyiri. Semoga Allah mudahkan dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah. Sebelum menghafal surah Al-Baqarah ayat 26, kita pahami Innallaha la yastahyi ayyadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan untuk berbuat perumpamaan meski berupa seekor nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi Allah memberikan perumpamaan ba'udah. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim.
Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan, apa sih yang diinginkan Allah? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Karena orang-orang kafir ini mereka ingkar, mereka selalu mendustakan ayat-ayat Allah, maka perumpamaan itu banyak yang dibiarkan sesat oleh Allah terhadap orang-orang kafir tersebut karena keingkaran mereka dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Jadi yang dengan itu banyak yang dapat petunjuk dan banyak yang mendapat hidayah. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang ingkar pada Allah, mereka itu tidak akan pernah mendapat hidayah. Dan dengan kesesatan mereka, walaupun dengan perumpamaan itu, orang-orang fasik ini tetap mendapatkan sebuah kesesatan. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ranah tajwid, kita harus meletakkan bacaan kita sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat dalam ilmu tajwid. Contoh inna, fokus pada huruf alif, ada kasroh di bawah dibaca inna, ada gunnah ditekan 2 harokat. Inna, 2 harokat saja. Innallaha la, Allahnya 2 harokat juga panjang, hanya pendek. Hala, jangan dibaca innallaha la, itu kurang tepat, tapi hanya langsung ke la. Innallaha la yastahi, y-nya panjang 6 harokat karena ada alif sesudahnya, mad jaiz. Ayyadriba, nun mati bertemu ya, itu namanya idgham bi gunnah. Yadriba, dot itu ditekan saja, yadriba, bukan qalqalah. Masalam ma, tanwin bertemu mim, gunnah, idgham bi gunnah. Masalam ma ba'udatan, ta itu ikhfa, tanwin bertemu fa, do-nya pendek. Ba'udatan fama fawqaha, berhenti. Qala itu lebih baik berhenti, kalau ingin lanjut boleh. Fa'am digunnahkan, ditekan. Fa'ammal ladzina, la pendek, zi panjang. Ladzina amanu, a-nya panjang, mimnya pendek. Amanu faya'lamuna anna, jadi la-nya pendek, mu-nya panjang. Yang panjang hanya mu, mad tabi'i. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah, mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru, ma-nya itu digunnahkan. Wa ammal ladzina kafaru, ka pendek, kafaru fayaquluna, ya pendek, ku yang panjang. Quluna, na pendek. Fayaquluna madza, ma panjang, za-nya panjang 6 harokat. Madza aradallahu, ra panjang, aradallahu bihadza masala, masalah harus berhenti, mad iwad 2 harokat. Masala. Yudhillu bihi, lu-nya pendek. Yudhillu bihi katsirau, langsung kepada waw, raw. Wa yahdi bihi katsira, hi panjang 2 harokat. Katsira itu mad iwad, ron-nya dibaca ro. Katsira, jangan dibaca kasiron.
Wa ma panjang, wa pendek. Wa ma yudillu digunnahkan sedikit. Yudillu itu ada gunnah di atas huruf lam. Yudillu tapi juga boleh gendung, enggak boleh mendengung lama-lama. Yudillu bihi illal fasiqin. Hi-nya panjang 6 harokat ya. Bihi illal fasiqin. Mad arid lis-sukun. Semoga Allah memberkahi antum dengan mempelajari Al-Quran ini dan memberikan kita umat yang terbaik mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Selamat menghafal dan selamat meraih hidangan Allah terlezat, yaitu tahfizul Quran. Bismillah. Sebelum menghafal ayat yang ke-27, kita pahami sekilas. Bagi yang punya Quran terjemah, boleh dibuka Quran terjemahnya. Karena sebelum kita mengulang-ulang bacaan, jadi mengulang itu minimal 5 kali. Setelah diulang 5 kali, ditutup Qurannya, ditutup HP-nya, dibayangkan huruf tersebut berjalan di depan mata kita. Jadi membaca dulu 5 kali. Dulu 5 kali, lalu ditutup, baru diulang lagi 5 kali sambil membayangkan, imajinasikan apa yang kita pahami, apa yang kita ikat dari awal-awal tiap huruf. Baik, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah, apa saja yang harus disambungkan. Ulaika humul khasirun. Karena mereka sudah berbuat kerusakan, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itu yufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan, orang-orang fasik. Nah, kita pahami dan kita minta perlindungan pada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Orang yang fasik ini adalah orang-orang yang ingkar terhadap kewajiban-kewajiban, maksiat pada Allah, berbuat kerusakan, dan mereka tidak berbuat perbaikan di muka bumi ini. Na'udzubillah. Mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, baru kita baca 5 kali sambil membayangkan terjemahnya dalam hati kita. Ya Allah, jangan sampai hamba termasuk orang-orang yang fasik ya Allah. Sambil memperbaiki bacaan, fokus kepada huruf alif a. Alladzina, zi panjang 2 harokat. Alladzina yanquduna, nun mati bertemu qaf ikhfa, samarkan. Yanquduna, na-nya pendek karena kebiasaan kita na itu panjang. Yanquduna itu salah. Yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Qihnya itu pendek, jangan dibaca mitsaqih. Itu salah ya. Yang benar adalah mitsaqih. Mi panjang, sa panjang, qih pendek. Wa yaqqalah, pantulkan sugro, wa yaqta'u nama, ma panjang 6 harokat. Ma amarallahu, pendek semuanya. Amarallahu bihi, hi panjang 6 harokat. Wajib, mad jaiz. Bihi, mad jaiz. Munfasil. Ayyu shola, langsung nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Ayyu shola wa yufsiduna, si pendek, du panjang, jangan terbalik, jangan siduna, itu salah. Yufsiduna fil ard. La-nya panjang, mad wajib 5 harokat. Ulaika humul khasirun, mad jaiz, mad arid lisukun, terakhir khasirun itu dipanjangkan 4 harokat atau 6 harokat. Semoga Allah mudahkan dan Allah kekalkan kesungguhan kita dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Bismillah. Untuk menghafal ayat yang ke-28 kita perlu memahami apa yang Allah maksudkan pada ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian wahai manusia. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kemudian dia Allah mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kembali. Menghidupkan kamu, mematikan, menghidupkan lagi. Inilah Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah, mampu menghidupkan, mematikan. Kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, ini adalah tantangan untuk orang-orang kafir. Kaifa takfuruna, bagaimana mereka mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Dalam ranah tajwid, perhatikan ada huruf kaf, sesudahnya ada ya. Kaifa itu adalah mad lain, langsung dibaca kaifa. Kaifa takfuruna, funya pendek, ronya panjang. Furuna, nanya pendek. Furuna billahi, Allahnya panjang dua harokat. Billahi wa kuntum, kuntum ikhfa, samar-samar. Wa kuntum wanya panjang. Amwatan fa ahyakum, ianya panjang.
summa didengungkan 2 harokat. Summa yumitukum, minya panjang, yunya pendek. Yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi, lam ketemu ya, di situ adalah mad lain. Ilaihi turja'un, mad arid li sukun, turja'un dipanjangkan 2 harokat atau mohon maaf 2 alif atau 3 alif. Barakallah, selamat menghafal ayat yang cukup pendek ini insyaallah. Dibaca 5 kali, setelah itu tutup Qur'annya, ulangi lagi 5 kali, bayangkan huruf kaf pada kalimat kaifa. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum jami'an. Bismillah. Kemudian untuk menghafal ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ma fil ardi jami'a. Dan summa stawa ila sama, dan dia Allah menuju ke langit, lalu dia sempurnakan menjadi 7 langit. Summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah proses penciptaan manusia. Allah menciptakan semua yang di bumi untuk manusia, kemudian Allah menuju langit lalu menyempurnakan menjadi 7 langit. Nah, inilah maha perkasanya Allah, bagaimana Allah mampu menciptakan semuanya, baik yang di bumi maupun yang ada di langit. Nah, pahami ini, bertasbihlah atas nama Allah. Subhanallah di dalam hati ketika membaca ayat ini, maha perkasanya Allah. Kemudian dalam sisi ranah tajwid atau bacaan yang tepat, letakkan huruf yang panjang itu panjang, yang pendek itu pendek. Contoh, kita mulai. Huwallazi, zi panjang, huwa pendek. Huwallazi khalaqalakum, pendek semuanya. Khalaqalakum, ma panjang. Fil ardi jami'a, mi panjang. Jami'a, kalau ketemu sa maka menjadi samar-samar. Jami'a summastawa, itu panjang. Tawa itu 6 harakat. Summastawa ilas samai, samai mad wajib 5 harakat. Ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Ada qalqalah, sab'a dipantulkan. Sab'a samawat. Sa pendek, ma panjang, wa panjang. Samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu izhar tanwin bertemu ain, jadi harus dibaca jelas. Syai'in alim, tidak boleh ada dengung, tapi harus izhar jelas. Syai'in alim. Baik, barakallah, semoga Allah mempermudah antum semuanya dalam menghafalkan surah Al-Baqarah ini, karena surah Al-Baqarah ini termasuk surah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.